Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan dengan judul Implementasi Penggunaan Media Digital untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP NU Kajen. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ridho Firman Dakbar sebagai moderator, kemudian Ika Najwa sebagai pemateri 1, kemudian Mala Jasmine sebagai pemateri 2, dan Nanda Yauma sebagai pemateri 3. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pembelajaran berbasis tradisional kini cenderung kurang diminati oleh siswa-siswi di sekolah. Meskipun metode tersebut masih banyak digunakan terutama oleh guru-guru yang kurang mengenal teknologi, terutama pengajar yang lebih senior. Dalam konteks ini, media digital menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi yang telah tumbuh dengan teknologi. Seperti yang dikemukakan oleh Pransky pada tahun 2001. Generasi saat ini adalah generasi digital natif yang mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses pembelajaran. Penggunaan media digital memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dengan lebih mudah, berinteraksi lebih aktif dalam pembelajaran, serta memanfaatkan berbagai sumber daya pembelajaran yang lebih kaya dan bervariasi. Kemudian rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP NU Kajen? Yang kedua, seberapa efektif penggunaan media digital dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran di kelas? Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP NU Kajen? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis efektivitas penggunaan media digital dalam pembelajaran di SMP NU Kajen. Yang kedua, mengetahui kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran dengan bantuan media digital. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak positif dan negatif penggunaan media digital dalam proses pembelajaran. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan literasi dan analisis teks. Dan yang ketiga, mempermudah guru dalam evaluasi dan penyesuaian pembelajaran. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri 1, silakan. Baik, selanjutnya adalah kajian pustaka. Penerapan media digital dalam pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, telah menjadi topik penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk memperbarui metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Media digital seperti YouTube, Google Classroom, dan berbagai aplikasi pembelajaran lainnya telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, menurut Anwar dan Saputra tahun 2020. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penggunaan media digital memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi materi dengan cara yang lebih kreatif dan interaktif. Siswa dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran secara mandiri yang mendukung pembelajaran yang lebih berbasis pada kebutuhan dan gaya belajar mereka, menurut Puspitasari tahun 2019. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsif untuk menggambarkan implementasi media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia serta dampaknya terhadap pemahaman siswa kelas 8 di SMP NU Kajen. Subyek penelitian adalah guru bahasa Indonesia dan siswa kelas 8. Dengan peneliti hadir langsung untuk mengamati pembelajaran, mewawancarai guru, dan mendokumentasikan aktivitas kelas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi antar sumber data, member check terhadap hasil wawancara, serta keterlibatan aktif peneliti dalam konteks pembelajaran. Peneliti ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh dan akurat mengenai efektivitas penggunaan media digital dalam meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan keterampilan literasi siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang sebelumnya didominasi oleh metode konvensional kini mulai bertransformasi ke arah digital, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik generasi masa kini. Generasi siswa saat ini dikenal sebagai digital natives, yaitu generasi yang sejak lahir telah terbiasa dengan kehadiran teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Prensky tahun 2001. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang masih bersifat tradisional kerap dianggap kurang menarik dan kurang relevan bagi mereka. Terus selanjutnya ada implementasi penggunaan media digital. Pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas proses belajar mengajar. Penelitian oleh Fatimah, Harahap, dan Nurfadilah tahun 2024 di SMP Negeri 14 Kota Jambi menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 8 masih rendah, dengan nilai rata-rata 67,1, di bawah standar ketuntasan minimal 70. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak siswa kesulitan dalam memahami teks bacaan, yang dapat memengaruhi pencapaian kompetensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara umum. Penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia semakin menjadi fokus penting dalam pendidikan modern, khususnya di tingkat SMP. Menurut Pratiwi dan Santoso tahun 2023, media digital seperti video, interaktif, dan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga berdampak positif terhadap pemahaman materi. Implementasi media digital memungkinkan materi disampaikan secara lebih menarik dan variatif, menyesuaikan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, khususnya generasi yang sudah akrab dengan teknologi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Nanda Yauma. Nilai material adalah ada dua cara kita mengambil data, yakni dengan cara observasi dan wawancara. Nah, adapun observasi menurut Sugiono tahun 2019 mengatakan bahwa proses pengamatan langsung oleh penelitian terhadap suatu fenomena atau peristiwa untuk memahami konteks data secara menyeluruh, sehingga dapat menghasilkan pandangan yang lebih holistik. Nah, untuk wawancara sendiri, menurut Sugiono tahun 2019 mengatakan bahwa pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun pemahaman bersama tentang sebuah topik yang akan dibahas. Nah, adapun hasil wawancara guru SMP NU Kajen, yakni yang pertama ada apa saja media digital yang paling sering digunakan oleh beliau, lalu bagaimana langkah-langkah beliau dalam menyusun pembelajaran dengan media digital, kapan media digital digunakan dalam proses pembelajaran, lalu dalam kondisi seperti apa media digital tidak digunakan, apakah media digital yang digunakan selalu relevan dengan karakteristik siswa dan siswi di kelas 8, bagaimana tanggapan siswa saat ibu menggunakan media tersebut,
Apakah media digital itu membuat siswa lebih mudah memahami materi atau malah mempersulit untuk memahami materi? Selanjutnya, bagaimana pengaruh media digital terhadap hasil evaluasi pembelajaran? Lalu, apakah semua siswa merespon dengan baik dan positif? Apakah media digital juga mempermudah penilaian beliau terhadap pemahaman siswa dan siswi? Lalu, apa dampak positif paling nyata dari penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Apakah media digital ini dapat mempengaruhi keterampilan literasi siswa dan siswi? Apakah yang paling sering Ibu hadapi saat menggunakan media digital? Bagaimana beliau mengontrol penggunaan media digital agar tetap fokus pada pembelajaran tersebut? Lalu apakah beliau melihat adanya pengaruh negatif terhadap sikap dalam penggunaan media digital? Lanjut. Nah, penggunaan digital ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkatan SMP tidak hanya menjadi sebuah bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, tetapi juga upaya reformasi proses belajar yang selama ini kita anggap monoton. Nah, media seperti video, animasi, aplikasi eduktif, dan serta PowerPoint terbukti dapat meningkatkan minat serta motivasi siswa dan siswi. Sebagaimana ditegaskan oleh Pratiwi dan Santoso pada tahun 2023 dan didukung oleh pengalaman Ibu Nur Novian Setianti SPD. Nah, namun penerapan penggunaan media ini masih menghadapi kesulitan ataupun tantangan, terutama di daerah semi perkotaan dan pedesaan, seperti keterbatasan perangkat, jaringan internet, serta kekurangan pelatihan guru. Namun meskipun begitu, media digital ini mampu memperkaya proses belajar bahasa Indonesia melalui pendekatan yang lebih interaktif, serta dapat mendorong kreativitas siswa dan siswi, lalu literasi dan kemampuan analisis teks siswa. Nah, hal ini disampaikan oleh Rahmawati dan Prasetyo pada tahun 2024 dan juga Lestari serta Sugroho tahun 2023. Nah, penggunaan media digital ini sudah terbukti dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa secara signifikan. Oleh karena itu, implementasi media digital ini perlu didukung lebih oleh infrastruktur yang lebih memadai guna memaksimalkan potensi penggunaan media digital. Tidak hanya itu, seperti pelatihan guru, lalu kurikulum yang lebih adaptif juga harus ditingkatkan agar menjadi transformasi jangka panjang, bukan hanya sekedar inovasi sesaat. Sekian saya berikan kembali kepada moderator. Ya. Kemudian penutup penelitian di SMPN Ukajen menunjukkan bahwa implementasi media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan minat belajar siswa, serta membuat proses pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan.
Penggunaan media digital juga mendorong siswa lebih aktif memperluas akses sumber belajar serta meningkatkan kemampuan analisis teks dan keterampilan digital mereka. Selain itu, media digital mempermudah guru dalam menilai kemampuan siswa dan memberikan umpan balik yang efektif. Oleh karena itu, disarankan agar sekolah meningkatkan fasilitas digital dan akses internet, serta memberikan pelatihan keterampilan digital bagi guru guna mendukung pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Sekian dari kami yang dapat disampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.